Senang sekali kita ketemu di awal tahun dan dari sebelum mengakhiri tahun 2026, Tuhan udah taruhkan satu tema buat saya, disampaikan buat saudara semua, jemaat Tuhan di GB Emmanuel. Dan saya lihat di beberapa gereja, hamba-hamba Tuhan juga menyampaikan pesan yang sama, yang penting dalam mengawali tahun 2026 ini. Katakan prioritas, ya. Prioritas, temanya tentang prioritas, yaitu kalau kita di sini prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Kalau Mas Timur kemarin memprioritaskan Tuhan, ya sama aja. Kita bicara tentang bagaimana kita mengawali tahun 2026 dengan menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Kita memprioritaskan Tuhan. Nah, pesan firman Tuhan yang disampaikan di awal tahun ini sangat penting, saudara. Sangat penting untuk saudara tangkap, saudara mengerti, simpan dalam hati, dan saudara lakukan dalam kehidupan saudara selama perjalanan 1 tahun, bahkan selama hidup saudara. Karena pesan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana jalannya kehidupan kita dan keadaan kita. Nah, saya bisa menyampaikan ini karena saya juga mengalami bagaimana ketika saya memprioritaskan Tuhan, saya mengalami banyak hal bersama Tuhan. Ada banyak kesaksian yang saya lihat dan saya bisa bagikan kepada saudara tentang orang-orang yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya dan Tuhan menyelesaikan, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan dan Tuhan memberkati mereka. Siapa yang mau tahun 2026 hidupnya diberkati Tuhan? Angkat tangan. Iya? Diberkati itu artinya enggak cuma bicara materi, saudara. Tapi di situ ada, sering saya katakan ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita, ada damai, ada pengurapan di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dunia yang banyak tantangan. Tuhan tidak pernah janji sama kita anak-anaknya bahwa perjalanan hidup kita lancar-lancar saja. Tidak ada itu, saudara. Sepanjang umur hidup kita, dari tahun ke tahun, kita pasti menemukan pergumulan demi pergumulan. Tapi janji Tuhan, waktu kita memprioritaskan Dia, waktu kita mengutamakan Dia, maka Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Ya. Saya pernah sampaikan satu kesaksian yang disampaikan oleh seorang pendeta bernama Sugianto Ramli waktu saya ke Palembang tahun lalu. Dia bilang begini, Pak, kalau kita urus urusannya Tuhan, nih saudara mungkin pernah dengar, ingat saya pernah nyampein ke saudara. Dia bilang begini, Pak, kalau kita urus urusannya Tuhan, maka Tuhan akan mengurus urusan kita. Artinya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyelesaikan segala pergumulan, tantangan, beban hidup kita. Waktu kita mengurus urusannya Tuhan, lebih dari urusan kita sendiri. Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pengusaha yang memberi kesaksian. Waktu dia jadi full time, saudara, maksud saya waktu dia turun ke dalam pelayanan, dia belum full time, sorry. Waktu dia menjadi seorang gembala, menggembalakan gereja, dia punya hutang, saudara. Hutangnya miliaran. Ada tanah di dekat airport, dia mau jual, saudara. Dia mau jual 500.000, 1 meter. Kalau saya nggak salah, karena udah cukup lama saya ceritain ini. Gak ada yang mau beli, saudara. Lalu gak berapa lama, ada agent properti bilang sama dia, Pak, ada yang nawar tanah Bapak mau jual nggak? Tapi bagi hasilnya. Saudara, tanahnya kurang lebih 8.000 meter. Kalau jual 500.000 dapat 4 M, betul? Gak ada yang mau beli, saudara. Dia tawar-tawarin ke orang, gak ada yang mau beli. Tapi dia tetap setia melayani Tuhan. Dia memilih untuk tetap fokus kepada Tuhan. Tetap mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, dia melayani, menggembalakan dengan setia. Gereja yang bertumbuh, berkembang. Tuhan lakukan mujizat, saudara. Lewat agen properti ini berkata, Pak, saya jualin ya, nanti saya cari pembeli. Saudara tahu dibeli berapa? Kalau nggak salah 3,5 juta. 1 meter. Mau dia jual 500.000, nggak ada yang mau beli. Tapi Tuhan bisa mengubah keadaan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Dibeli berkali-kali lipat. Kalau 3,5 juta aja berarti sekitar 7 kali lipat, saudara. Seharusnya kalau dia jual 5 M,
Dia mungkin dapat 500 ribu kali 8.000 meter, 4 M. Tapi Tuhan bisa bikin berkali lipat mujizat. Laku saudara. 8.000 kali 3,5 juta. Hampir 30 M. Bagi 2 sama agent, dia dapat 12 M lebih. Luar biasa saudara. Angka yang lebih. Itulah firman Tuhan digenapi. Bagi dia, Tuhan yang sanggup melakukan lebih dari yang dapat kita pikirkan dan doakan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Saudara pasti ingin mengalami kesaksian-kesaksian seperti itu yang saudara dengar. Amin. Betul enggak? Jadi orang Kristen itu harus mengalami kuasa Tuhan. Kalau saudara anak Tuhan, kalau saudara orang Kristen, saudara jangan cuma senang dengar. Oh hebat kesaksiannya ya. Oh luar biasa diberkati. Tuhan dahsyat. Tapi coba renungkan kehidupan saudara. Saudara ngalami enggak mujizat Tuhan? Saudara ngalami enggak pemulihan? Ngalamin terobosan enggak? Ngalamin kelepasan enggak? Jangan cuma senang dengar, tapi berusaha untuk ngalami kuasa, kebaikan Tuhan. Nah untuk ngalamin itu, kita nih harus berada dalam jalan yang benar. Untuk ngalami mujizat Tuhan, kita harus berada di posisi yang benar. Kita harus benar di hadapan Tuhan. Pendeta Debbie Basir bilang begini, untuk diselamatkan gak ada syaratnya. Saya setuju, kita diselamatkan oleh karena anugerah, kebaikan, kasih Tuhan. Kita tidak perlu lakukan apa-apa. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Tapi untuk diberkati Tuhan, ada syaratnya. Tidak bisa kita seenaknya saja hidup ini. Tidak bisa kita suka-sukanya ikut Tuhan. Karena untuk diberkati Tuhan, ada syaratnya saudara. Jadi jangan pikir, oh saya anak Tuhan. Pasti, no, kita belum tentu diberkati. Kalau kita hidupnya suka-suka ikut Tuhan. Nah saya akan ajarin banyak sama saudara. Semoga hari ini ketika saudara dengar firman Tuhan, mudah-mudahan minggu depan saya juga kembali ngajar saudara. Ya, kita belajar bagaimana kita memprioritaskan Tuhan di sepanjang tahun 2026. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Bukan hal biasa tapi luar biasa. Dan kita nanti bisa mengakhiri 2026 dengan kemenangan-kemenangan, dengan sukacita bersama Tuhan. Amin. Nah saudara, sambil saudara dengar, saudara renungkan bagaimana keadaan saudara hari-hari ini. Dan saya berdoa, firman Tuhan menuntun, mengubahkan hidup saudara. Nah saudara, Matius 6 ayat 33. Sering kita dengar ayat ini. Sering berkali-kali kita dengar ayat ini. Kita mengaminkan. Tapi kita tidak lakukan, saudara. Sehingga tidak ada yang kita alami dari janji Tuhan ini. Orang Kristen banyak gitu kan, amin. Gak lakukan dan gak ngalami. Seringkali saya bilang begini, setiap perintah Tuhan ada hadiahnya. Setiap Tuhan kasih ayat, kasih firman, itu ada hadiah, ada upah, saudara. Nah, di sini juga ada janji Tuhan dari perintah yang Tuhan katakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, nah saudara, inilah hasilnya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ada kata maka, ini hasil atau akibat dari kita melakukan yang di depan. Baru yang di belakang kita dapatkan upahnya. Masalahnya kan kita cuma mau di belakangnya aja. Kita nggak mau yang di depan. Kata tetapi carilah dahulu, itu maksudnya begini. Di atas segala sesuatu, cari dulu kerajaan Allah. Itu bicara tentang apa yang Tuhan inginkan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan suka, apa yang diperintahkan Tuhan, kita cari itu, kita lakukan dulu. Di atas segala hal yang ada di dalam kehidupan kita.
Maka, nah ini hasilnya. Semuanya itu sekali lagi saya bilang tadi, gak cuman bicara uang, berkat-berkat materi, tapi semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Manusia hidup gak cuman uang yang kita butuhkan. Ada orang-orang yang salah prioritas, salah dalam memiliki konsep yang salah dalam hidupnya, uang segalanya. Bagi saya enggak, dan Tuhan sudah ngomong, uang tidak menyelamatkan. Nanti saya kasih tahu ada contoh-contoh yang lain. Yang menyelamatkan adalah Tuhan. Yang memberikan damai, sukacita, kekuatan, pengharapan, ketenangan, dan keselamatan kekal adalah Tuhan. Amin. Cari itu dulu, maka semua akan mengikuti, semua akan ditambahkan dalam hidup kita. Yang mengerti bilang amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Nah saudara, kita lihat apa sih arti kata prioritas. Kalau kata prioritas itu menurut kamu sebesar bahasa Indonesia, artinya yang didahulukan. Sama dengan Matius 6:33 tadi kan bilang, tapi carilah dahulu. Itu maksudnya prioritaskanlah Tuhan dan firman-Nya, Tuhan dan kehendaknya, Tuhan dan apa yang Dia sukai. Itu yang didahulukan, diutamakan daripada yang lain. Jadi memprioritaskan Tuhan, mengutamakan atau mendahulukan Tuhan daripada apapun dalam kehidupan kita. Nah, kita memasuki tahun 2026, ini minggu kedua, saudara. Saudara harus bersyukur, saudara ada di tempat ini pagi ini, karena saudara menerima firman yang sangat penting mengawali tahun ini. Saudara mendengar firman yang menjadi bekal bagi saudara untuk menjalani tahun 2026 ini dengan sukses, berhasil, baik, berkemenangan. Katakan amin. Nah saudara, Tuhan mau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Tuhan itu yang lebih utama dan terutama dari yang lain dalam kehidupan kita. Lebih dari pekerjaan. Katakan lebih dari pekerjaan. Lebih dari uang. Lebih dari bisnis kita. Lebih dari hobi. Lebih dari yang lain. Lebih dari masalah kita. Karena saya banyak melihat sebagai segembala dan cukup sedih melihat konsep yang salah dalam kehidupan jemaat khususnya Immanuel. Sepanjang 2026 bahkan mundur ke tahun-tahun sebelumnya, saya lihat ada jemaat yang bermasalah tapi yang difokuskan hanya kepada masalahnya. Bahkan ketika ada masalah Tuhan ditinggalkan. Lebih fokus kepada pekerjaan. Dengan alasan, Pak, semua orang kan butuh uang. Ya, betul. Saya juga butuh uang. Kita semua butuh uang. Tapi uang tidak menyelesaikan masalah. Pak, saya harus kerja. Pak, saya harus begini, saya harus begitu. Salah prioritas, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau mengajar kita di awal tahun supaya kita memilih prioritas yang benar, prioritas yang terbaik dalam hidup ini. Katakan amin. Yaitu Tuhan dan kehendak Tuhan. Itu yang harus kita jadikan prioritas. Saudara, memilih prioritas itu pilihan. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas itu pilihan. Pilihan kita. Saya mau enggak jadiin Tuhan itu prioritas. Atau saya memilih, atau saudara memilih, oh pekerjaan ini jadi prioritas saya. Oh uang jadi prioritas saya. Oh bisnis, oh pergumulan masalah jadi prioritas. Oh hobi saya jadi prioritas. Saudara, saya mau bilang begini sekali lagi. Jangan salah pilih prioritas. Karena prioritas yang kita pilih sangat mempengaruhi kehidupan kita.
Saudara, apa yang kita anggap lebih penting, apa yang kita anggap lebih berharga, dan yang kita kasihi, itu menjadi fokus kita. Itu menjadi perhatian kita. Itu yang kita kejar, itu yang kita usahakan, kita kerjakan. Itu yang biasanya kita jadikan prioritas. Betul Pak, betul? Coba saudara renungkan. Nggak usah jauh-jauh lah. 1 tahun mundur. Apa yang saudara prioritaskan? Pasti saudara anggap lebih penting. Dan sekaligus firman hari ini menjadi renungan, introspeksi. Apakah saudara betul-betul menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup saudara? Tuhan lebih penting dari segalanya. Tuhan lebih berharga. Tuhan lebih menarik dari yang lain. Tuhan lebih utama dari yang lain. Coba saudara renungkan. Saya kasih kesimpulan saja. Nih, kalau kita jadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Dan ini yang Tuhan ajarkan, Tuhan kehendaki bagi kita di awal tahun ini. Untuk kita pegang, kita jadikan landasan hidup kita. Fokus utama kita, yaitu kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Artinya, kita menganggap Tuhan itu lebih berharga dari yang lain. Lebih dari uang, harta, pekerjaan, karir, bisnis, lebih dari hobi, lebih dari masalah yang harus kita selesaikan. Kita menganggap Tuhan itu lebih berharga dari itu, lebih penting dari yang lain. Kita mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Kita menghormati dan menghargai Tuhan lebih dari yang lain. Kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan utama kehidupan kita. Kita mau menyenangkannya, kita mau melayaninya, kita mau memuliakannya. Itulah prioritas hidup kita. Dan ini yang Tuhan mau ajarkan hari ini. Karena kalau kita memprioritaskan Tuhan, seperti saya bilang tadi, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kalau kita memuliakan Dia, kalau kita benar, kita berkenan, semua berkat mengikuti kita. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Kalau kita menjadikan Tuhan prioritas, kita menganggap Dia lebih dari segalanya. Sekali lagi, sementara saudara mendengar firman ini, cek introspeksi. Apakah benar-benar saudara menjadikan Tuhan prioritas? Lebih penting, lebih berharga. Apakah saudara betul-betul mengasihi Tuhan lebih dari yang lain? Fokus kepada Tuhan lebih dari yang lain. Saya bilang apa yang kita prioritaskan akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ini realita. Saya lihat kehidupan di sini aja karena saya kenal saudara. Ada banyak orang, termasuk saudara, yang salah menempatkan prioritas dalam kehidupan. Ada banyak orang, juga orang Kristen, salah menempatkan prioritas dalam kehidupannya. Mereka menempatkan uang, harta, pekerjaan, bisnis, hobi, dan lain sebagainya sebagai prioritas. Dan saya banyak lihat itu, khususnya di jemaat. Apa yang terjadi? Apakah hidup mereka makin baik? Maaf, saya sedang tidak menyindir saudara. Saya hanya ingin menyampaikan pesan Tuhan, mengajak saudara merenungkan kembali kehidupan saudara, sikap saudara ikut Tuhan. Apakah saudara mengalami terobosan? Apakah saudara mengalami mujizat? Apakah saudara mengalami hal-hal luar biasa? Saya lihat nggak banyak tuh. Orang-orang yang nggak fokus sama Tuhan, orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, sibuk kerja, sibuk cari duit, sibuk gak karuan dengan urusan dunia ini. Babak belur tuh hidup. Babak belur. Hidupnya terus ngalami defisit. Utang yang gak selesai-selesai. Kesusahan yang gak selesai-selesai.
penderitaan yang gak selesai-selesai, kekecewaan yang gak selesai-selesai, mimpi-mimpi yang gak pernah didapatkan. Orang bergumul seperti saya sering bilang, wajar. Orang yang alami pergumulan wajar, tapi selesai. Karena bersama Tuhan selesai. Datang lagi selesai. Ini tidak selesai-selesai saudara. Saya gembala, radar saya tinggi saudara. Saya dengar. Oh itu utang keliling sana, keliling sini. Oh itu utang keliling sana. Oh itu kesusahan terus. Tidak ada terobosan. Kenapa? Fokusnya bukan Tuhan. Kalau kita cuma fokus kepada pekerjaan untuk cari duit, apakah itu menyelesaikan persoalan hidup? Enggak. Uang enggak bisa menyelesaikan segalanya. Ada keluarga yang uangnya cukup, tapi bergumul dalam hal yang lain, saudara. Banyakkan orang sekarang bergumul soal uang. Karena dari zaman dulu sampai sekarang, duit itu memang saingan terberat Tuhan. Karena duit, orang tinggalkan Tuhan. Karena cari duit, orang tinggalkan ibadah. Karena cari duit, orang tinggalkan pelayanan. Kalau cari duit, orang tidak komitmen pelayanan. Orang susah menghargai Tuhan. Dikemas dengan berbagai cara, tapi Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati kita. Saudara, hari ini saya ngomong emang pahit. Tapi kalau saudara terima dengan rendah hati dan mulai berubah. Tuhan bilang, setiap orang yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salib, ikut aku. Baru kita bisa lihat kemuliaan Tuhan, saudara. Amin. Oh enggak bisa Pak, sorry Pak, enggak ibadah. Ada langganan datang. Aku harus layani dulu. Ini customer gede. Saudara sedang mendukakan Tuhan. Sorry Pak, enggak ibadah. Ada pekerjaan penting. Saudara sedang menempatkan Tuhan, bukan yang utama. Bahkan saya pernah men-challenge saudara. Kalau pekerjaan saudara membuat saudara tidak bisa beribadah hari Minggu, berhenti. Bilang sama bos, aku mau ibadah 2 jam aja hari Minggu. Bos bilang gak bisa, berhenti bos. Saudara harus punya iman sama Tuhan. Tuhan, aku mau ibadah. Aku berhenti Tuhan dari pekerjaan itu karena gak bisa ibadah. Dan aku percaya Tuhan pasti gantikan dengan pekerjaan yang lebih baik lagi. Katakan amin. Kenapa kita gak pernah ngalamin terobosan? Karena kita gak punya iman, saudara. Kita gak pernah tunjukkan sama Tuhan kesungguhan kita ikut Tuhan. Kita gak pernah tunjukkan sama Tuhan iman kita yang sungguh-sungguh. Maka kita gak pernah ngalami mukjizat. Ke gereja? Iya ke gereja. Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat iman kita. Bukan cuma kehadiran saudara di tempat ini. Tuhan senang. Tapi lebih dari itu Tuhan ingin lihat di hatimu. Adakah iman? Adakah ketaatan? Adakah kasihmu melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini, kasihmu kepada Tuhan? Pulang dari tempat ini Tuhan mau lihat perubahan hidupmu. Tuhan mau lihat hidupmu yang kau jalani, betul enggak cinta Tuhan? Sehingga engkau layak diberkati. Engkau layak mengalami mujizat. Kalau engkau ikut Tuhan gitu-gitu aja, ya saya bisa bilang begini, mohon maaf. Ya hidupmu akan gitu-gitu aja. Tidak bisa, ikut Tuhan tuh tidak bisa gitu-gitu aja. Katakan amin. Saudara, gereja, pengkhotbah, gembala punya tugas menyampaikan kebenaran firman Tuhan based on the Bible. Kebenaran. Kebenaran itu harus 100%. Tidak dimodifikasi jadi 98%.
Atau 90% supaya jemaat nggak marah, nggak tersinggung, supaya jemaat nggak lari. Enggak. Saya sampaikan, lugas, tegas. Kalau saudara tersinggung, saudara sendiri yang sensi. Saudara yang rugi. Kalau saudara keluar dari gereja ini, saya tidak bisa tahan. Tapi saya menyampaikan dengan kasih Tuhan. Mungkin caranya lugas. Supaya saudara terima. Iya ya, benar ya. Apa yang diomongin. Firman Tuhan disampaikan menuntun saudara, mengajar saudara, menegur saudara dengan kasih. Supaya saudara berubah dan pada akhirnya saudara mengalami kebaikan Tuhan. Mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Bukan cuma menyenangkan. Percuma saudara ke gereja kalau rohanimu, imanmu gak bertambah. Percuma saudara ke gereja kalau pengetahuanmu akan Tuhan dan kehendaknya tidak bertambah. Percuma saudara ke gereja kalau hidupmu gak berubah. Amin. Makanya sambil dengar renungkan. Iya, itu aku tuh yang Pak Ferry ngomong. Aku gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya hidupku gini-gini aja. Aku harus berubah. Tahun 2026. Aku harus prioritaskan Tuhan. Aku harus utamakan Tuhan. Supaya aku boleh ngalami janji-janji Tuhan. Ada amin? Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kita harus prioritaskan Tuhan. Karena Tuhan dan kehendaknya itulah pilihan terbaik, prioritas terbaik. Ada orang yang sibuk cari duit, sampai lupa ibadah, mengesampingkan ibadah. Tapi keadaan tetap tidak berubah, selalu kesulitan keuangan. Ada saudara, sibuk cari duit, gak ke gereja, alasannya kerja. Sekali, dua kali sih gak apa-apa, saya ngerti. Tapi kalau berbulan-bulan sampai ndak ke gereja, kebangetan. Dan saya lihat hidupnya juga nggak berubah. Gitu-gitu juga, tetap aja defisit terus. Sementara ada orang yang tekun cari Tuhan, rajin ibadah, rajin doa, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya lihat hidupnya penuh damai itu. Sama istri rukun, anak-anak baik, anak-anak sekolah bagus, anak-anak hormat sama dia, sama istrinya. Keluarga harmonis, ada damai, ada sukacita. Ada saya dengar, ada seorang istri, hamba Tuhan berkata, Bu, ibu kan enggak tahu, kami tuh gaji 5 juta aja loh Bu. Tidak ada yang percaya Bu, kalau gaji kami cuma 5 juta. Bu Dewi sambil senyum-senyum sama saya. Saya kenal baik orang ini. Dan saya tahu keluarganya baik. Suami istri rukun, anak-anak hormat sama dia. Sementara ada yang gajinya lebih dari 5 juta. Morat-marit, tutup lubang, gali lubang, berantem sini. Anak ngelawan sama orang tua. Untuk apa? Ternyata uang tidak jamin hidupmu sukses, bahagia. Tidak. Karena uang tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu. Tapi Tuhan bisa menyelesaikan segala persoalan hidupmu. Amin. Tuhan bisa menggenapi impian-impianmu. Uang belum tentu bisa menggenapi, memuaskan hasrat, keinginan hatimu. Tapi Tuhan bisa. Karena itu jangan salah prioritas. Ada orang yang sibuk ngumpulin duit karena duit itu penting bagi dia. Karena dia berkata hidup ini perlu duit. Dia andalkan duit. Dia duit, dia kerja, minggu nggak ke gereja. Saya pernah kesaksian sama saudara. Puluhan tahun lalu, mungkin 20 tahun atau 18 tahun lalu saya ke Medan. Saya tinggal di rumah family keluarga. Anaknya namanya Rodrik. Mamanya Ciratna, papanya udah meninggal. Saya tinggal di ruko, di komplek Citra, bagus. Pas kami keluar pagi, dia nyapa orang itu duduk di samping rumahnya, di kursi, kurus kerontang, saudara. Umur sekitar 55-60 gitu. Hitam, kecil, kurus, ciut gitu loh.
Lalu dia sambil jalan ke mobil, dia bilang, Kuci, itu orang Kuci mau dengar cerita nggak? Apa Rodrik? Itu orang kaya Kuci dulu di Jakarta. Kayak orang Batak juga saudara. Pasti Kristen saudara. Itu orang kaya Kuci dulu di Jakarta punya bengkel. Rame banget bengkelnya. Sampai dia lupa makan Kuci. Dia ngopi, dia ngerokok. Rusak ginjalnya Kuci. Sekarang cuci darah tuh, menderita. Duit yang dia kumpuli berpuluh tahun. Yang dia anggap bisa diandalkan, yang menjadi sandaran sumber kekuatan. Gak ada gunanya. Akhirnya habis juga duitnya buat berobat. Bahkan tubuhnya juga habis. Mungkin udah gak ada sekarang, karena udah belasan tahun. Karena gak bisa. Gak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Kejar karir, pangkat, jabatan, uang, deposito, gak ada. Semuanya bisa hilang sekejap, saudara. Apa yang bisa jamin hidup kita sukses, bahagia, damai, punya kekuatan? Hanya Tuhan. Katakan amin Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Engkau boleh dalam pergumulan, tapi engkau bisa tidur nyenyak. Engkau boleh bergumul, suami istri rukun, anak-anak baik. Engkau boleh punya hutang yang banyak, Tuhan selesaikan pada waktunya. Saya ngalami seperti itu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami jadikan Tuhan sebagai fokus hidup kami. Kami prioritaskan Tuhan. Kami layani Dia dengan segenap hati. Sungguh-sungguh andalkan Dia, sungguh-sungguh ikut Tuhan, prioritaskan Tuhan. Tuhan selesaikan satu persatu. Tuhan selesaikan satu persatu. Hari-hari ini saya dan istri bersyukur. Gak salah ya pilihan hidup kita untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Hari-hari ini setiap hari, hari yang baik bersama Tuhan. Dan itu tidak cuma bicara berkat materi, damai sejahtera, sukacita. Ngelihat anak-anak bertumbuh, anak-anak baik, semua baik. Kenapa? Seperti Pak Pendeta Sugianto Ramli berkata, kalau kau urus urusan Tuhan, Tuhan urus urusanmu. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa ada orang yang gak pernah ngalami janji-janji Tuhan berkat mukjizat pemulihan? Sekali lagi jawabannya gampang. Karena kita gak pernah jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Nah kalau itu saudara selama ini, mari di tahun yang baru, tahun 2026 ini, di awal tahun, di minggu yang kedua. Mengambil satu komitmen, mengambil satu pilihan. Aku mau jadikan Tuhan prioritas. Aku mau mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Karena Tuhan itu lebih penting, lebih berharga daripada apapun. Aku mau mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Aku mau prioritaskan, aku mau fokus sama Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan, aku mau memuliakan, mau layani Dia. Dan nanti di akhir tahun 2026, saya percaya saudara pasti akan datang sama saya dan bilang, Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Aku ngalami banyak hal karena aku menjadikan Tuhan prioritas hidupku. Saudara, orang yang berjalan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu ngalami banyak hal yang luar biasa. Nanti saya ajarin saudara, nanti ada gambarnya ya. Nah, kita tidak pernah jadikan Tuhan prioritas. Makanya kita juga nggak ngalami janji Tuhan, nggak ngalami terobosan, nggak mengalami mukjizat. Kita selama ini jadikan Tuhan seperti ATM. Saya sering sampaikan ini. Tuhan itu cuman cadangan. Betapa kurang ajarnya kita ikut Tuhan. Jangan marah sama saya ya. Saya kasih istilah yang saklek saja. Enggak dikemas-kemas. Kita pikir kita sudah ikut Tuhan, oke. Oh Tuhan kan penuh sabar, Tuhan baik, gak mungkin Tuhan marah. Tapi sadar gak, kita tuh sering kurang ajar sama Tuhan. Kita tuh cuma jadikan Tuhan tuh ban serep, cadangan, pelengkap saja. Seperti ATM.
Kalau perlu baru kucuk. Datang ke ATM, sudah dapat duitnya pergi lagi. Bye-bye, gak peduli lagi. Benar apa benar? Jawab sendiri. Makanya kita gak ngalamin mujizat Tuhan. Kita gak ngalamin terobosan janji Tuhan. Karena kita kurang ajar sama Tuhan. Tuhan sayang gak sama kita? Sayang. Kasih Tuhan gak pernah berubah. Sayangnya tetap sayang sama kita. Apapun keadaan kita. Tapi kita tidak layak untuk menerima berkat Tuhan. Makanya tadi pendeta Debbie Basir bilang begini, untuk diselamatkan tidak ada syarat. Tapi untuk diberkati ada syaratnya. Dan saya setuju. Kalau kita kurang ajar sama Tuhan, gak mungkin Tuhan berkati kita. Kalau sikap kita ikut Tuhan, suka-sukanya salah, gak mungkin kita ngalami mujizat Tuhan. Setuju gak saudara? Mungkin kita punya anak nih yang punya anak. 1, 2, 3. Yang satu kurang ajar. Ya tetap aja kita kasih makan. Tapi kalau dia minta mainan, minta hadiah, kita gak mungkin kasih. Tapi yang 2 yang baik, yang nurut, hormat, sayang, gak diminta pun kita kasih lebih. Amin. Nah mari kita bangun hidup kita benar. Jadikan Tuhan prioritas, utamakan Dia, fokus sama Dia. Senangkan hatinya, layani Dia sungguh-sungguh. Supaya kita berkenan, kita layak diberkati, layak mengalami janji Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen hidupnya kacau balau. Babak belur, muter-muter dalam kesusahan. Karena salah prioritas, saudara. Nah pagi ini kembali kita diajarkan agar kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Saya sering ajarin, 2026, mari kasih lihat sama Tuhan. Nih Tuhan, betul-betul percaya sama Tuhan. Aku, Ferry, betul-betul percaya sama Tuhan. Betul-betul mengasihi Tuhan. Betul-betul cinta Tuhan. Apapun yang terjadi. Hatiku, mataku tertuju kepada Tuhan. Paulus bilang dalam Filipi pasal 3. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan pandanganku ke depan. Berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Dia tidak mau lihat ke belakang. Segala kegagalan, segala keberhasilan, semua dia nggak mau lihat. Tapi dia bikin satu komitmen baru. Dia bilang apa? Dia berbalik, mengarahkan pandanganku ke depan. Dan aku berlari-lari, artinya dia nggak jalan, nggak santai. Berlari-lari untuk masuk kepada panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kenapa? Karena dalam panggilan surgawi, Tuhan sediakan semua yang kita butuhkan untuk hidup di dunia maupun untuk hidup kekal nanti. Amin. Ayo saudara, saya menyampaikan pesan firman Tuhan ini di awal tahun. Mari ambil komitmen di awal tahun. Ayo lupain semua yang di belakang. Mungkin kita fokus kepada pekerjaan, uang, karir, masalah ini dan itu, lupakan. Balik badan, cari Tuhan dulu. Amin. Kejar Tuhan, kejar. Supaya masuk kepada panggilan surgawi itu. Di situ kita akan mengalami selama hidup. Memang ada banyak masalah, tapi bersama Tuhan ada kemenangan. Ada pertolongan, ada mujizat. Dan pada akhirnya kita selamat, masuk surga. Katakan amin saudara. Jika kita jadikan Tuhan prioritas, maka kita menempatkan Tuhan di depan kita untuk memimpin. Kita menempatkan Tuhan di depan kita untuk menuntun kita. Untuk mengajar kita. Dan kita mengikuti serta melakukan apa yang diperintahkannya. Itu juga arti kita memprioritaskan Tuhan. Artinya
Tuhan yang kita anggap lebih penting, lebih menarik, lebih berharga, Tuhan yang lebih kita kasihi, yang menjadi fokus kita, kita tempatkan di depan kita untuk menuntun kita, membimbing, mengajar kita, mengambil alih hidup kita. Kita ikut Tuhan, sungguh-sungguh. Bukan yang lain. Nah, waktu, ini gambarnya bagus. Waktu kita tempatkan Tuhan di depan, memimpin kita dan kita ikut, salib itu bicara keselamatan. Amin? Amin? Berarti ada keselamatan. Salib bicara pertukaran. Alkitab berkata, dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin diperkaya di dalam dia. Berarti kalau kita yang miskin ini saudara, yang susah ini, yang banyak hutang ini, kita tempatkan Tuhan untuk memimpin kita, maka kita akan mengalami pertukaran. Kita yang miskin ini diubah jadi kaya. Dan ini tidak cuma bicara tentang materi saudara. Kita mungkin miskin sukacita, miskin pengharapan, miskin kekuatan. Kita diperkaya di dalam Tuhan. Ada pengharapan baru, ada sukacita, ada pengurapan Tuhan. Amin. Makanya kita harus prioritaskan Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain, saudara. Orang yang fokus kepada Tuhan, saya percaya di tengah-tengah masalah, dia tenang. Saya percaya, saya ngalamin itu. Saudara kalau fokus sama Tuhan, fokus sama kuasanya, kasihnya, fokus sama firmannya, sama janjinya, di tengah-tengah persoalan hidup saudara, di tengah masalah saudara, pasti ada ketenangan, ada damai, ada pengharapan. Kalau saudara fokus ikut Tuhan, pasti ada mujizat saudara, karena Tuhan itu Tuhan pembuat mujizat. Kalau Tuhan berjalan di depanmu, tidak ada yang tidak bisa dibuka sama Tuhan. Amin atau amin? Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau Tuhan berjalan di depanmu, siapa yang berani ganggu saudara? Tidak ada yang bisa menurunkan atau mencelakaimu. Karena itu kita harus jadikan Tuhan prioritas. Tempatkan dia di depan kehidupan kita dan kita mengikut dia. Kita akan terus bergerak maju, tidak mundur. Sehingga digenapilah firman yang berkata, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik, tidak turun. Tapi sebaliknya saudara, kalau kita suka-sukanya ikut Tuhan, melenceng ke kiri, ke kanan, sementara Tuhan ajak maju ke depan. Makanya inilah yang saya lihat dari kehidupan jemaat yang gak sungguh-sungguh. Yang gak jelas kemana. Tersesat, terjatuh, terjepit. Dan lucunya, bertahun-tahun gak pernah berubah. Suka kali dalam kesusahan. Lebih enak mana sungguh-sungguh ikut Tuhan ngalami mujizat, ngalami kelepasan, atau mau suka-suka aja? Lebih enak ikut Tuhan, amin? Ya, lebih enak ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mengapa sampai hari ini saya memilih untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh? Umur 56 tahun ini. Ada banyak godaan saya di depan, di samping, dari dalam, dari luar. Ada banyak hal duniawi, kedagingan yang mencoba menjauhkan saya dari Tuhan. Mencoba membuat saya keluar dari jalurnya Tuhan. Tapi setengah umur saya melayani Tuhan. Saya mau bilang pilihan terbaik yang masih saya pilih pegang hari ini adalah saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena saya ngalami betapa dahsyat luar biasanya berjalan bersama Tuhan. Dan saya berdoa saudara ngalamin itu di tahun 2026. Amin. Nah saudara, hari-hari ini kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang memimpin, menuntun, mengambil alih hidup kita, kita kewalahan saudara.
kewalahan menghadapi pergumulan dunia ini. Dalam 2 Timotius firman Tuhan bilang gini, keadaan akhir zaman. Tuhan udah bilang, tidak akan semakin lebih baik. Tidak ada. Saudara dengar berita? Ya, perang yang gak pernah habis, Israel Palestina. Yang udah 2 tahun lebih, Rusia Ukraina. Baru-baru ini Amerika nyerang Venezuela. Kalau kita lihat keadaan dunia, Iran sedang bergolak, jatuhnya rejim Islam, Khamenei. Rakyat bakar masjid, gulingkan pemerintah. Bergolak, Thailand, Kamboja, gak semakin baik. Semakin baik gak? Perang. Amerika sudah bilang, kami akan caplok ini, caplok ini. Kami akan caplok Greenland. Denmark bilang kalau berani datang kami tembak. Perang dunia 3 itu di ambang mata. Begitu pecah, runtuh ekonomi. Susah. Kau tidak bisa andalkan hartamu, kepintaranmu. Siapa yang bisa kita andalkan? Tuhan. Jangan sampai waktu kita cari Tuhan, pintu udah tertutup. Cari Tuhan. Mazmur 91. Firman Tuhan berkata, orang yang berharap, yang berlindung dalam naungannya, dia dijaga oleh Tuhan. Orang yang berpegang kepada Tuhan, dicukupkan segala kebutuhannya. Tadi Daud berkata, di mana tempat yang paling aman? Hanya dekat Allah saja, aku aman. Saya akhiri dengan beberapa poin. Tuhan rindu untuk menolong kita, memulihkan dan memberkati. Tapi seringkali kita tidak berada di posisi yang benar untuk menerima berkat Tuhan. Kalau saya ada sesuatu untuk saya kasih Willy, contoh. Saya kasih sepatu, saya siapkan sepatu, baju, handphone buat Willy. Saya ke gereja. Saya cari Willy. Willy gak datang ke gereja. Saya udah mau kasih iPhone 17. Dia gak ada. Minggu depan saya cari lagi, dia gak ada. Saya udah beliin nih. Minggu depan saya datang lagi, dia gak ada. Ya udah. Saya kasih Oni, saudara. Yang rajin ke gereja. Itu kira-kira perumpamaannya, saudara. Mengapa Willy tidak terima mujizat, berkat? Karena tidak ada di posisinya. Tapi waktu saya datang, saya mau ketemu Willy di gereja. Begitu ketemu, Shalom Om. Ini dia orangnya. Ini Willy. Saya nggak rencana, baru ingat. Saudara saya bawa oleh-oleh, saudara. Kemarin berangkat, ada oleh-oleh, roti. Ada satu keluarga, anaknya kecil-kecil. Sering makan siang sama saya. Saya udah telepon mamanya. Yen, gue bawa oleh-oleh nih buat anak lu nih. Sinilah, telepon bapaknya. Udah 4-5 hari gak cari-cari saya. Ya udah, tadi pas turun saya lihat. Masih ada bungkusan. Saya bilang sama Bu Dewi, nih gak tiba-tiba aja kepikir nih contohnya. Ya udahlah, orangnya juga gak nyari. Saya ambil. Mau kemana Papi? Bawa ke gereja aja, saya bilang gitu. Ngapain? Bagi aja sama anak-anak. Tadi saya naik ke atas, saya ketemu Bu Herta. Saya ketemu Bu Ira. Saya ketemu Ibu Mei. Nah, ini bagi Mei. Karena orangnya ada di sini. Kadang Tuhan ingin memberkati kita. Karena Tuhan selalu rindu memberkati. Kita gak ada di posisi yang benar. Kita sibuk dengan urusan kita. Amin. Maria dia duduk di kaki Tuhan. Lalu Tuhan bilang, Maria mendapatkan yang terbaik. Ayo ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Ya, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tahun 2026, mari kita kembali kepada Bapa. Mari kita kembali ke posisi yang benar, ke tempat yang benar, yaitu kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan dia yang utama dan terutama. Fokus sama dia. Dengar suaranya, ikut dia. Saya percaya
tahun 2026 menjadi tahun kemenangan buat saudara. Tahun penuh berkat, tahun pemulihan. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Tuhan ingin memberkati. Mari kembali kepada Tuhan. Amin.